Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, kembali lagi bersama podcast Suara Bangga Kencana. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari Kemenduk Bangga sendiri ya, dari staf Balai Penyuluh KB Kecamatan Kedurang Ilir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lansia berdaya dan saya sebagai host akan memandu acara ini sampai selesai. Kita perkenalan diri dulu ya sebelumnya. Mungkin ada beberapa orang yang belum kenal nih sama Kak Cindi terutama ya sebagai narasumber kita pada hari ini. Kak Cindi boleh nih perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, sebelumnya terima kasih Kak Heni dan Balai Penyuluh KB Kedurang Ilir. Perkenalkan teman-teman, nama saya Cindi Nur Khalifah Siti Aryani. Di sini hari ini saya akan nemenin nih teman-teman berbincang-bincang mengenai tentang sidaya. Sebenarnya apa sih sidaya itu? Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas ya Kak ya, Iya, betul. pada materi kita hari ini. Nah, banyak sekali nih sekarang kita mendengar tentang kata lansia ya Kak ya. Nah, sebagai orang yang mungkin langsung membayangkan masa lansia ya, karena kita sekarang masih muda kan. Iya, benar. Nah, pasti banyak yang membayangkan tuh masa-masa depan gimana nih masa depan kita nanti. Terus apalagi nih untuk lansia yang ada pensiunan gitu ya. Terus ada yang keterbatasan fisik nih, lansianya pasti ada yang sudah tidak bisa bergerak lagi mungkin ya Kak ya. Atau yang penuh dengan ketergantungan, mungkin ketergantungan kepada anaknya. Iya, benar. Namun benarkah demikian? Nah, faktanya banyak nih yang akan kita kupas di materi yang akan kita sampaikan nanti ya Kak. Iya, benar ya. banget Kak. Nah, ada nih beberapa orang yang bertanya sebenarnya yang dimaksud dengan sidaya ini apa Kak? Apakah sidaya ini hanya singkatan? Oke. Nah, gitu. Apakah sidaya ini hanya singkatan? Tentu iya teman-teman. Ya, betul. Jadi, ya. sidaya ini merupakan singkatan dari lansia berdaya ya. Jadi kalau orang-orang BKKBN, Kemenduk Bangga itu pasti udah pada tahu nih ya Kak ya tentang Ya, sidaya betul. ini. Di mana sidaya ini merupakan sebuah konsep pemberdayaan lansia di mana lansia ini diusahakan agar tetap aktif, ya kan? Aktif, sudah itu dia bisa berkontribusi setidaknya pada hal-hal yang tidak membuatnya merasa bosan. Kan kebanyakan orang tua atau lansia itu anaknya tuh menyuruh udah istirahat aja, tidur aja, padahal teman-teman harus ketahui bahwa lansia itu sebenarnya harus banyak bergerak dalam artian bukan disuruh ini ya kerja yang berat kayak panen sawit gitu, enggak ya kayak Kebun misalnya Kak, enggak. kalau ada Jadi, kebun ya. Iya, jadi lansia nih kita suruh bergerak, jadi bergerak supaya dia ada aktivitas, nggak cuma tidur aja, aktivitasnya bisa berupa bermain atau kayak olahraga, bermain sama cucu, itu merupakan aktivitas lansia yang positif menurut saya. Nah, terus kalau misalnya lansia yang membuat kerajinan tangan, nah itu apakah dianjurkan nih Kak? Iya, dianjurkan, apalagi kalau dia sebelumnya waktu masa mudanya dia mempunyai kreativitas Kak. Jadi nggak ada salahnya kalau dia sudah lansia itu diterapkan kembali untuk mengisi waktu kosongnya gitu. Oh, berarti lansia ini harus produktif ya di masa Benar. lansia, jangan bukan berarti harus malas-malasan ya Kak ya. Karena kan kadang juga anaknya nih kan anaknya sudah mampu Iya, nih, benar. udah mampu menghidupi ibunya atau bapaknya. Nah, dia bicara nggak usah lah kerja lagi, Iya, cukup benar. di rumah aja. Padahal sebagai lansia itu juga harus bisa produktif atau Benar. walaupun tidak menghasilkan uang tapi tetap bergerak ya iya, Kak ya. bergerak itu tadi supaya dia ya refresh aja ya pemikirannya, udah tuh keringatnya keluar gitu. Nah gitu teman-teman yang ada di rumah. Jadi kalau punya orang tua boleh nih sesekali diajak
atau bisa diikutkan kelas lansia ya Kak? Ada ya Kak Benar, ya? ada kelas lansia di beberapa kota dan kecamatan itu kita juga sudah udah ada. pernah dengar, iya, sudah ada kelasnya, bahkan mereka sudah ada wisudanya juga Kak. Nah, ada juga wisudanya ya. Ternyata lansia juga bisa wisuda. Iya, semoga nanti Balai Kedurang Ilir cepat menyusul ya Kak, punya Iya. kelas lansia juga. Betul. Nah Kak, mengapa pemberdayaan lansia itu penting untuk masyarakat? Oke, seperti tadi udah sempet saya singgung ya Kak ya, Iya. terkait bahwa lansia itu juga sebelumnya pernah muda dan mereka juga pernah memiliki keterampilan. Jadi supaya dia itu kreativitasnya dapat diberdayakan, dia harus tetap melestarikan apa yang sudah dia punya, apa yang sudah berpotensi di dirinya. Jadi jangan sampai misal dia ahli di bidang menganyam atau membuat tas tuh Bisa ya Kak, membuat kerajinan ya, Iya. Kak, ya. Jadi di masa lansianya, di masa istirahatnya mereka membuat itu biar mereka tuh istilahnya kalau bahasa kasar kita tuh ada kerjaan gitu. Sebenarnya itu adalah untuk pemberdayaan lansia itu sendiri gitu. Agar lansia juga bisa happy ya Kak Iya, ya, ada benar. kegiatan. Terus kalau misalnya nih di rumah terus, pasti lansia itu merasa suntuk, terus terasa kayak aduh stres nih di rumah terus ya, nggak ada kerjaan. benar. Biasanya nih kan saya punya nenek nih, dia bilang kalau nggak ada kegiatan itu rasanya badan ini pegal-pegal gitu sakit-sakit Kak. semua Iya. gitu ya katanya. Nah tapi kan kita kembali lagi kepada keadaan ya Kak ya, keadaan di rumah bagaimana. Kalau Benar. misalnya lansianya memang sudah tidak bisa lagi bergerak, Iya. nah mungkin itu bisa kita memberikan support ya Kak ya. Benar, jangan dipaksakan kalau emang bener-bener udah nggak bisa teman-teman. Tepat sekali itu Kak. Nah kan tadi kita sudah membahas tentang apa itu sidaya, terus mengapa pemberdayaan lansia itu juga penting ya Kak. Oke. Nah selanjutnya nih, bisa nggak diberi contoh kegiatan yang cocok untuk memberdayakan lansia itu sendiri Kak? Oke, tadi sebelumnya juga udah sempat saya spill ya Kak Iya, ya, sudah ada tentang ya. contoh-contohnya. Yang pertama mungkin bisa dari dia kalau misal punya kreativitas kayak menganyam tas, membuat tas, itu tadi bisa kita jadikan bahan dia untuk menyalurkan hobinya. Kemudian bisa kita ikutkan di olahraga, tapi olahraga lansia Iya, ya. olahraga Kalau di lansia. desa saya itu ada olahraga lansia, jadi senamnya emang benar-benar khusus lansia. Kemudian kita juga bisa mengikutkannya di kelompok hobi. Misal dia hobinya apa, kayak menganyam tadi kita ikutkan di kelompok hobi. Kalau atau misalnya hobi menyanyi itu Kak, gimana tuh? boleh kalau dia masih bisa menyanyi ya. Karena kan banyak nih lansia-lansia, apalagi di desa-desa ya Kak ya, masih suka tuh Bernyanyi ya. iya bernyanyi, nyanyi yang zaman dahulu kala itu. Nah ada kan, Iya, pasti ada, pernah ada. dengar. Ya kalau mereka mempunyai hobi yang nyanyi, baiknya juga disalurkan kalau mereka masih kuat untuk bernyanyi gitu. Kalau misalnya nih lansianya mau membuat kelompok atau membuat kelompok kerajinan nih, apakah harus ada ketuanya nih Kak? Oke, mungkin yang mengetuai bisa yang lebih muda ya Kak ya. Karena kalau yang jadi ketuanya sama-sama lansia itu nanti pasti linglung, bingung ini mau apa nih. Jadi kita yang sebagai yang muda ini mengarahkan untuk memberikan agenda, memberikan jadwal. Misal kayak nanti ibu-ibu kumpulnya jam segini ya, nanti kita akan membahas tentang ini. Misal nanti kita akan membuat vas bunga kayak gitu. Jadi kegiatan yang santai tapi membuat lansia itu produktif ya Kak ya. Benar, benar sekali. Nah Kak, bagaimana keluarga dan masyarakat bisa mendukung tentang sidaya ini? Karena banyak kan kalau di masyarakat itu ada beberapa orang mungkin yang kurang mendukung nih. Benar. Nah jadi gimana tuh? Sebagai anak yang mempunyai lansia di rumah ya Kak, kita kan sebagai anak itu pasti hanya bisa memberi dukungan dan kita melihat juga kondisi lansia kita itu tadi gimana. Kalau misal lansia kita emang benar-benar sangat membutuhkan untuk dia keluar rumah, kita harusnya mendukung, kita Memfasilitasi anjurkan. ya, Kak, Benar, ya. kita fasilitasi, kita arahkan, kita kerahkan. Tetapi kalau emang kondisinya sudah tidak memungkinkan tapi dia tetap merengek mau
saya mau olahraga katanya di luar tapi dia nggak bisa jalan, ya kita ajak olahraga di rumah, kita yang memfasilitasinya di rumah, nggak harus keluar rumah gitu. Jadi peran keluarga itu juga harus mendukung nih kegiatan lansia ini agar bisa produktif tadi ya Kak ya. Benar, karena kita juga sering ngelihat nih Kak, pernah nggak ngelihat kayak misal di suatu rumah itu ada lansianya, tetapi betul. anak-anaknya tuh kayak cuek gitu, kayak ngebiarin, udahlah biar orang udah tua katanya, ya udah biarin aja dia tidur, biarin aja dia istirahat. Enggak teman-teman, itu malah salah ya Kak ya. Ya jadi lansia itu bisa nggak produktif ya Kak, terus dia bisa mungkin mikir kok aku sendirian gitu ya Kak. Sendirian, beban pikiran nambah, penyakitnya juga nambah tuh ya Kak. Apalagi nggak bergerak nih di rumah terus. Bener, yang tadinya dia ke sawah terus, berkebun terus ujung-ujungnya dia di kamar, jadi nggak keluar keringet, jadinya sakit-sakitan. Nah Kak, terakhir nih Kak ada pertanyaan dari teman di sebelah. Oke. Apa sih manfaat jangka panjang dari program Si Daya ini? Karena ada yang bertanya-tanya nih Kak, manfaatnya apa gitu? Oke, untuk manfaat yang jelas pasti teman-teman udah tahu ya. Yang pertama yaitu lansia ini menjadi lebih aktif, lebih sehat ya Kak ya. Kemudian lebih mandiri serta percaya diri. Kalau kita ngelihat orang tua kayak yang di sosial media itu, ada orang tua dia udah tua, udah lansia banget tapi dia masih eksis. Kalau saya pribadi jujur lebih seneng lansia yang kayak gitu daripada lansia yang sakit-sakitan ya Kak ya. Iya, yang eksis masih selfie-selfie ya Kak ya, Karena masih kita, buat konten juga. bener, kita ngelihatnya seger, happy aja gitu bawaannya ya. Jadi dia juga tetap meningkatkan kualitas hidup secara fisik, mental dan sosialnya gitu ya. Bisa meningkatkan finansial juga nggak sih Kak? Kalau misalnya yang menggunakan medsos, kadang kan ada nih yang udah lansia tapi masih menggunakan medsos untuk mungkin membuat video ya Kak ya. Nah itu bisa ya menghasilkan uang ya Kak ya. Bisa menghasilkan uang. Wah, jadi sangat-sangat produktif yang seperti itu ya Kak ya. Benar sekali. Wah, luar biasa sekali materi yang kita sampaikan pada hari ini ya Kak ya, tentang Si Daya ini. Nah, terima kasih kepada Kak Siti karena sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Atas penjelasannya itu sangat bisa dimengerti lah, insya Allah oleh teman-teman di rumah ya. Iya, betul. Nah, terima kasih ya Kak. Nanti kita undang untuk podcast selanjutnya, pastinya materinya akan sangat-sangat menarik di podcast Suara Bangga Kencana kali ini. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung di DM di medsos kita. Ada IG, TT, dan ada juga FB. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai berjumpa di podcast lain hari. Ya. Bye-bye.